Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda kami, calon siswa baru SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, tahun pelajaran 2021-2022. Pada kali ini, Ananda sekalian, kita akan mempelajari tentang pendidikan karakter dan tata krama yang kita berikan pada kegiatan MPLS siswa baru atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru yang diterima di sekolah menengah atas. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana membangun karakter dengan pendidikan karakter yang kita laksanakan nanti di SMA 3 Bukit Tinggi, sehingga kita bisa memberikan materi ini di awal sebelum Ananda menginjakkan kaki di SMA 3 Bukit Tinggi. Saya adalah Eva Yanti, salah satu guru fisika di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Kita akan mengenali dulu apa yang disebut dengan membangun karakter atau karakter building. Kita juga bisa memahami bahwa membangun karakter itu adalah suatu proses atau suatu usaha. Jadi ada berupa kegiatan, ada berupa rangkaian tahap demi tahap yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat seseorang, watak seseorang, akhlak seseorang, sehingga nanti tujuannya adalah munculnya perangai dan tingkah laku yang baik. Nah, yang baik ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Di Ananda sekalian, tujuan dari Ananda mempelajari kegiatan hari ini, bagaimana nanti diharapkan melalui kegiatan ini Ananda bisa memahami bahwa ketika Ananda memasuki sebuah sekolah atau dunia pendidikan, maka Ananda akan diberikan pendidikan, akan diberikan sebuah proses, akan diberikan sebuah usaha untuk menjadikan karakter Ananda bisa nanti memenuhi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Lalu bagaimana dengan pendidikan karakter itu sendiri? Nah, untuk melaksanakan pendidikan karakter di sekolah melalui jalannya yaitu penguatan pendidikan karakter kita. Harus ada nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila. Apa nilai-nilainya? Ada 5. Yang pertama ada nilai religius, kemudian ada nilai nasionalisme, nilai-nilai kemandirian, kegotong-royongan, dan integritas. Apakah nilai-nilai ini harus sejalan dan bisa dipisah-pisahkan? Tidak. Semua nilai-nilai ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dia harus saling berintegrasi, sehingga ketika 5 nilai-nilai ini berkembang secara dinamis, maka kita yakin anak-anak Indonesia, anak-anak SMA 3, anak-anak Bukit Tinggi, Sumatera Barat Indonesia akan memiliki manusia-manusia yang memiliki karakter yang sesuai dengan harapan yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang mari kita lihat satu persatu nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan karakter yang terkandung dalam nilai Pancasila tersebut. Bagaimana wujud nyatanya? Bagaimana Ananda melakukannya nanti gitu. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu nilai religius. Bagaimanakah cerminan dari seseorang yang sudah memiliki nilai religius ini? Yaitu mereka beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diwujudkan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita bahas nanti. Kemudian bagaimana jiwa nasionalis,
yaitu cara berpikir, bersikap, berbuat, menunjukkan kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan kita. Sedangkan mandiri artinya adalah nilai yang merupakan sikap dan perilaku untuk tidak bergantung kepada orang lain. Bagaimana dengan nilai karakter gotong royong? Mencerminkan apakah dia? Dia mencerminkan tindakan menghargai kerjasama, bahwa mengakui bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai integritas? Nilai integritas ini mencerminkan bagaimana seseorang berperilaku, bertindakan sehingga dia bisa dipercaya gitu. Jadi jika integritasnya tinggi, maka orang yakin dengan dia gitu. Jadi sekarang bagaimana pewujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, nilai religius. Kita itu harus toleransi dengan teman-teman kita seandainya ada yang berbeda keyakinan dengan kita, atau ada teman-teman kita yang tempat beribadahnya tidak sama dengan kita gitu. Jadi Pancasila pada sila pertama sudah menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap ada masyarakat Indonesia yang sudah berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita wajib untuk menghargainya gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai nasionalis? Nah, di sini juga penting. Ananda sekalian, juga ada yang berasal dari suku Minang, ada yang berasal dari suku Jawa, dan ada pula yang berasal dari suku Batak dan lain-lain. Nah, pada saat Ananda digabungkan di sebuah sekolah, maka Ananda akan diberikan rasa pada pendidikan karakter itu bahwa kita itu mempunyai rasa nasionalis, bahwa Indonesia itu beragam gitu. Jadi nilai-nilai seperti ini perlu diberikan dari awal supaya tidak ada satu kehendak memaksakan kehendaknya kepada satu suku lain, kepada adat lain, supaya orang lain memakai ini, wajib ini gitu. Jadi sehingga kita bisa hidup berdampingan, tidak saling menyalahkan seseorang gitu. Lalu bagaimana dengan nilai mandiri? Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana seseorang yang bekerja keras, kemudian dia mempunyai daya juang yang tinggi, kayak Ananda. Ananda satu kelas misalnya 36 orang. Maka yang 36 orang ini nanti akan bersaing. Dia akan berusaha bagaimana menjadi yang terbaik. Dia harus mandiri mengusahakannya, tidak boleh tanya kiri kanan, contek kiri kanan, maka dikatakan kemandirian Ananda kurang gitu. Maka dalam pendidikan karakter, nilai-nilai mandiri ini selalu ditumbuhkan. Contohnya ketika ujian, siapa yang mencontek, maka nanti ada sanksinya gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai gotong royong? Nilai gotong royong tidak asing lagi bagi kita. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat kuat dengan sifat kegotong royongannya. Contohnya saja, kita sudah baca di buku sejarah, untuk membangun Candi Borobudur adalah rakyat kerajaan yang melaksanakan kegiatannya secara bergotong royong, menyusun batu-batu untuk menyusun candi tersebut yang dilem dengan putih telur. Maka kegotong royongan tersebut membuktikan sebuah mahakarya yang besar gitu. Kemudian selanjutnya nilai integritas, nilai kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen, sehingga ketika nilai ini diberikan di dalam pendidikan karakter, maka Ananda nanti akan menjadi orang-orang yang memiliki integritas, sehingga setiap orang percaya kepada Ananda, setiap orang yakin kepada Ananda. Jadi nilai-nilai yang 5 ini adalah nilai-nilai yang sangat penting di dalam pendidikan karakter. Baik Ananda sekalian, kita bisa lihat ilustrasi ini. Kira-kira gambar ini menampilkan kegiatan, ya benar,
ini adalah kegiatan berdoa sebelum belajar dalam sebuah kelas, di mana di kelas itu ada berbagai macam keyakinan. Maka sifat nasionalis, sifat religius kita di sini dibuktikan. Tidak ada saling mengejek. Silahkan dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya kita tahu bahwa Indonesia negara yang bersuku banyak, bahasanya banyak, bahasa daerahnya banyak bermacam-macam. Maka kalau tidak ada jiwa nasionalis, maka kita akan menyalahkan orang lain yang berbahasa dengan bahasanya. Maka di sini harus ditumbuhkan nilai nasionalis kita. Kita harus bangga gitu. Nah, berikut juga sifat kemandirian. Seorang siswa itu akan berusaha sendiri untuk mencapai cita-citanya. Tidak boleh kita bergantung kepada teman. Selanjutnya, bagaimana kita membuktikan kita bergotong royong? Tidak usah terlalu susah. Kita di kelas saja sudah ada pembagian piket, maka ketika kita piket, kita bekerja dengan lebih dari 1 orang 2 orang, maka kita sudah dikatakan melaksanakan kerjasama. Kita sudah membuktikan kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri saja. Selanjutnya mengenai integritas tadi. Ketika tindakan kita dengan ucapan kita sudah sesuai, orang akan percaya sama kita, kita akan diberikan kepercayaan oleh orang karena memiliki integritas yang sangat tinggi gitu. Demikian Ananda mengenai kegiatan kita, pentingnya pendidikan karakter diberikan. Jadi karena pendidikan karakter ini suatu proses, suatu usaha yang dilaksanakan supaya tercapai kegiatan ini, maka perlu diberikan penekanan-penekanan diantaranya pada kegiatan MPLS. Jadi kita akan menemukan nanti bagaimana Ananda yang ketika MPLS itu masih membawakan kebiasaan-kebiasaan di SMP-nya. Maka ketika kita masuk SMA, kita akan memberikan pendidikan karakter tersebut. Selanjutnya, apa kaitannya dengan pendidikan karakter? Setelah diberikan pendidikan karakter, tentu akan diukur tata kramanya. Nah, kita akan melihat bagaimana definisi tata krama, kemudian apa saja prinsip dari tata krama, lalu manfaat tata krama, serta macam-macam tata krama yang perlu Ananda ketahui. Nah, secara harfiah, tata artinya adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun. Nah, jadi dari tampilan ini Ananda bisa lihat bahwa antara tata krama walaupun 2 kata, tapi dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa tata krama adalah aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Nah, tujuannya kenapa? Untuk saling menghargai, menghormati, sehingga muncullah nanti pergaulan yang saling menyenangkan gitu. Selanjutnya, prinsip dari tata krama. Tata krama itu kenapa dikatakan seseorang sudah bertata krama? Ketika dia sudah memenuhi beberapa prinsip. Apa prinsip yang pertama? Dia memiliki rasa respek dan toleransi gitu. Bagaimana dia bertoleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan terhadap teman-teman di sekitarnya. Kemudian apalagi prinsipnya? Ada empati. Ada orang susah, sedih, maka kita ada terasa sama kita. Maka dikatakan sudah ada rasa kita itu memiliki tata krama gitu. Kemudian selanjutnya apalagi prinsip dari tata krama itu? Ya, kejujuran. Orang yang mempunyai tata krama yang baik pasti tingkat kejujurannya bagus gitu. Nah, ketika Ananda tidak jujur, maka dikatakan Ananda belum memiliki tata krama. Selanjutnya, apa sih manfaat tata krama itu dalam kehidupan gitu? Yang pertama udah pasti, ketika seseorang memiliki tata krama yang baik, dia pasti disenangi, disegani, dan disayangi oleh orang tuanya.
guru-guru juga begitu akan sayang kepadanya gitu. Selanjutnya, apalagi manfaat tata krama? Pasti orang yang memiliki tata krama yang baik, hubungannya itu pasti baik dengan setiap orang. Nah, kemudian apalagi manfaat tata krama tadi? Ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin bahwa kita tidak salah, kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Kita tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak pada tempatnya. Jadi kita akan nyaman melaksanakan apa saja gitu. Itu tandanya kita sudah memiliki tata krama yang benar gitu. Pokoknya kalau kita memiliki tata krama yang baik sesuai dengan aturan pada tempatnya, yakinlah tidak akan ada yang memberikan Ananda kesulitan-kesulitan gitu. Kemudian bagaimana lagi manfaat tata krama gitu. Manfaat berikutnya pasti suasana yang baik akan muncul di sekolah. Kalau dia seorang pekerja, di kantornya akan baik gitu. Kalau dia seorang pemuka masyarakat, ketika pemuka masyarakatnya mempunyai tata krama yang baik, pasti masyarakat akan senang sama dia. Misalnya ada, ini contoh ya nak ya, ada anggota DPR, tata kramanya tidak baik, pasti kehidupan dia di tengah masyarakat juga tidak akan baik. Nah, kemudian karena kita sekarang di zaman ini memiliki tempat-tempat posisi kita masing-masing. Kalau Ananda di sekolah pasti ada tata krama di sekolah. Kalau Ananda di rumah juga ada tata kramanya di rumah. Ketika Ananda 12 jam di sekolah, 12 jam di rumah, maka tata krama Ananda itu ketika di sekolah akan dibandingkan bagaimana Ananda di rumah. Ketika Ananda di rumah, orang tua juga akan berpikir bagaimana anak-anak ini di sekolah gitu. Jadi ketika Ananda memiliki tata krama yang baik di sekolah, di rumah juga baik tata kramanya, yakinlah Ananda menjadi siswa-siswa yang terbaik. Jadi apalagi pada saat sekarang Ananda dikatakan memiliki masa-masa pubernya. Jadi pada saat batas usia Ananda ini, Ananda perlu menjaga kapan saat Ananda akan melakukan kegiatan-kegiatan, maka hati-hati, ini salah apa benar, betul nggak tata krama kita di sini gitu. Jadi Ananda akan tahu sendiri sambil berjalannya waktu, Ananda akan belajar gitu. Sambil bertambahnya usia, Ananda akan tahu ketika melakukan sebuah kegiatan ini benar atau salah yang Ananda lakukan gitu. Selanjutnya bagaimana tata krama kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Biasa sudah dikenal 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu karena kita di masa pandemi sekarang, kita tambahkan 3S, yaitu selalu disiplin jaga jarak, selalu disiplin pakai masker, selalu disiplin cuci tangan. Maka insya Allah kita akan menjaga semuanya dengan tata krama kita yang baik, sehingga kita bisa selamat baik dalam pergaulan bermasyarakat ataupun pergaulan di rumah dan sekolah. Demikian Ananda sekalian, semoga kegiatan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda diberikan kecerdasan sehingga Ananda memiliki karakter yang bagus, tata krama yang oke, maka masyarakat nanti ketika Ananda keluar dari SMA 3 akan menjadi berlian-berliannya di sisi terminal. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.